Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembuatan aplikasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah cara membuat aplikasi menggunakan JavaFX. Di tutorial sebelumnya kita sudah membuat project dan sudah membahas cara mengintegrate JavaFX dengan editor kita yaitu NetBeans IDE ya. Nah, sekarang kita buka NetBeans di sini. Nah, jadi kita sudah membuat project pada tutorial sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas cara pembuatan form utama dengan menggunakan JavaFX. Nah, jadi project yang kita buat di video tutorial sebelumnya yaitu app inventory ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini di package-nya itu terdapat 3 file, yaitu file Java, file fxml dengan controllernya ya. Nah, sekarang kita buat satu form file fxml-nya dengan membuat form utama. Nah, caranya gimana? Kita klik kanan di sini di package-nya ya. Lalu kita pilih new. Nah, di sini kita pilih order. Nah, lalu kita pilih di sini JavaFX. Nah, di sini kita pilih empty fxml. Oke. Setelah itu kita pilih next. Nah, lalu di sini kita berikan nama filenya atau nama formnya ya. Nah, saya buat di sini form utama. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu saya pilih next. Lalu saya klik finish. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk satu form atau satu file fxml yaitu form utama. Nah, sekarang kita mau mendesain dengan menggunakan skin builder ya. Nah, caranya gimana? Kita klik kanan di sini di formnya, lalu pilih open. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari editor dari skin builder dari JavaFXML. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di sudut kiri atas nama form atau nama file fxml-nya yang saya buat yaitu form utama. Oke. Nah, ini secara default itu ada anchor pen yang terbentuk. Nah, sebelumnya saya akan hapus terlebih dahulu yang ini. Oke. Nah, sekarang kita mau mendesain interface form utama atau form menu. Nah, caranya gimana? Kita akan membuat yang pertama, teman-teman masuk di sini ada tools ya. Ada beberapa tools. Kalau kita lihat ada container, control, menu ya, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama teman-teman masuk di container. Nah, di sini di dalam container teman-teman cari satu tools yang namanya pen ya. Nah, ini ada pen. Iya. Jadi ini ada pen yang teman-teman silakan pilih. Nah, jadi kita klik lalu kita drag masuk di sini ya. Lalu kita lepas. Nah, jadi sudah ada satu pen. Jadi pen ini adalah ibaratnya adalah container atau background dasar dari form yang kita ingin buat. Nah, setelah kita membuat ataupun mengambil satu tools pen, kita atur terlebih dahulu layoutnya ya. Nah, untuk mengaturnya silakan teman-teman lihat di sebelah kanannya. Di sini ada sebelah kanan bawah ada layout. Nah, silakan teman-teman klik. Nah, yang pertama yang kita atur itu adalah ukuran ya. Nah, di sini kita ubah ukurannya. Saya menggunakan width-nya yaitu 780.
Sedangkan untuk brief height-nya saya menggunakan 515. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, terus yang lain yang kita atur adalah min width. Nah, kita pakai use compute size ya. Begitupun dengan yang di sini height-nya. Lalu yang di sini kita pakai yang sama ya, computed size-nya. Nah, jadi setelah kita atur ukuran dari form yang kita ingin buat, selanjutnya kita membuat menu bar atau menu-menu yang ada di dalam form utama. Caranya gimana? Kita masuk di kontrol ya. Nah, di sini ada di kontrol ya, ada menu bar. Nah, menu bar ini kita tarik masuk ke dalam pen. Nah, seperti ini. Nah, kita atur, kita kasih rapat ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini menu bar. Jadi ini adalah menu yang kita akan edit. Jadi kita membuat menu itu sesuai dengan form nantinya yang ingin kita buat. Nah, form yang kita ingin buat itu berdasarkan dari tabel-tabel yang kita buat di dalam database. Nah, di sini saya sudah menyiapkan atau sudah membuat database di MySQL, yaitu database FX inventaris. Nah, di sini di dalam database kalau teman-teman lihat, yaitu ada 5 tabel ya. Ada tabel barang, ada tabel inventaris, jenis barang, tabel mutasi, dan tabel ruangan. Oke. Nah, kalau teman-teman mau melihat cara pembuatan database-nya, silahkan teman-teman lihat di tutorial video sebelumnya. Nanti di video tutorial cara pembuatan database itu saya akan sertakan linknya pada video tutorial kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita merubah ataupun mengedit dari menu-menu yang ada di sini. Jadi kalau kita membuat menu bar dengan menggunakan skin builder, itu secara default terdapat 3 menu. Ya, ada file, ada edit, dan ada help. Nah, ini bisa kita edit. Caranya yaitu kita klik di sini. Nah, ini ada 3. Nah, ini bisa kita edit seperti ini. Menu file yang pertama kita rubah dengan cara double klik ya. Master file, terus menu yang kedua saya rubah menjadi aktivitas, dan menu yang ketiga saya merubah menjadi laporan. Nah, ini juga bisa kita tambahkan lagi menu berikutnya. Caranya gimana? Ya, kita langsung duplikat saja salah satu menu yang ada di sini. Kita klik kanan lalu kita pilih duplikat. Nah, maka akan bertambah. Tinggal kita rubah lagi namanya ya. Contoh di sini saya rubah namanya jadi menu setting. Oke. Nah, setelah kita membuat menu-menunya, langkah selanjutnya kita buat sub-sub menu yang ada di menu-menu tersebut. Caranya gimana? Masuk lagi di sini di menu, kita klik tanda plusnya. Nah, di sini secara default ada submenu 1 ya, secara default. Nah, ini bisa kita edit. Nah, bisa kita rubah namanya dengan cara double klik. Contoh di dalam menu master file saya buat submenu data barang. Oke. Nah, saya tambahkan submenu lagi dengan cara klik kanan lalu duplikat. Saya rubah di sini data jenis barang. Oke, selanjutnya saya duplikat lagi. Saya rubah data ruangan. Oke. Jadi di dalam menu master file terdapat 3 submenu, yaitu data barang, data jenis barang, data ruangan. Nah, selanjutnya
yaitu di menu aktivitas. Nah, di sini juga ada submenu secara default satu, bisa kita edit. Di sini data inventaris. Nah, kita tambahkan lagi satu submenu. Ada data mutasi barang. Nah, gitu ya. Nah, terus di menu laporan kita buat submenu laporan inventaris. Nah, gitu ya. Nah, terus untuk di menu setting kita rubah submenunya jadi setting account ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di sini sudah terbentuk menu-menu yang kita buat di dalam form utama, dan juga kita sudah buat submenu di dalam menu-menu tersebut. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya bisa kita preview. Caranya yaitu di sini ada menu preview, kita pilih, lalu kita pilih show preview. Nah, ini ya. Nah, kalau kita klik di sini terdapat 3 submenu di dalam menu master file. Ada data barang, ada jenis barang, ada ruangan. Terus di aktivitas itu ada inventaris dan ada mutasi barang. Sedangkan di menu laporan ada laporan inventaris, begitupun dengan di setting ada setting account. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mendesain dari form utama menggunakan JavaFX Skin Builder. Nah, untuk lebih mempercantik lagi tampilan menu utama, bisa kita tambahkan gambar di dalam form ini. Caranya gimana? Kita masuk masih di menu control, kita pilih image view ya. Nah, kita drag masuk di sini. Nah, kita lepas. Nah, ini bisa kita ambil satu gambar di dalam file kita. Nah, jadi sebelumnya silakan teman-teman siapkan gambar-gambar yang ingin teman-teman gunakan atau ingin teman-teman pakai di dalam project ini. Contoh di sini saya sudah menyiapkan. Nah, ini ada satu folder icon. Di dalamnya itu ada beberapa gambar-gambar ya yang kita ingin gunakan nantinya. Jadi ini bisa kita copy dalam satu folder ini. Lalu kita masuk di folder project kita. Ya, folder project kita namanya tadi adalah inventory ya. Nah, di sini di dalam folder src ya, ada folder source-nya ya. Kita paste di sini folder icon. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Skin Builder. Nah, sekarang kita masukkan gambar di dalam form kita. Di sini kita sudah mengambil tadi tools image view. Nah, di sini kita atur di propertiesnya. Nah, di sini ada image, kita browse ya. Caranya kita klik di sini, tombol browse, lalu kita cari. Nah, tadi saya tempatkan folder icon itu di project ya. Project saya yaitu berada di folder programming JavaFX, namanya yaitu inventory ya. Nah, ini contoh, saya ambil satu gambar di sini. Nah, saya pilih ini adalah sebuah icon. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan gambar, pastikan teman-teman menggunakan gambar PNG ya. Bagusnya teman-teman menggunakan file PNG. Nah, ini bisa kita besarkan dengan cara menarik di sini yang sisinya ya. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman atur letaknya bagaimana. Oke. Nah, selanjutnya bisa juga kita tambahkan keterangan label di sini. Saya ambil satu label di tools control. Saya letakkan di sini. Nah, untuk merubah teks di dalam label cukup double klik.
lalu tulis, contoh di sini saya tulis aplikasi inventaris barang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita atur seperti ini ya, kita tarik, kita sesuaikan dengan lebar form. Nah, lalu ini untuk merubah jenis fontnya kita bisa juga masuk di properties. Lalu di sini ada font. Nah, bisa kita pilih di sini, klik ya di sistem. Nah, di sini saya memilih satu jenis font, salah satu jenis font favorit saya yaitu Bookman All Style ya. Saya pilih yang itu, lalu size-nya saya besarkan. Nah, saya gunakan style ya bold ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini masih bisa kita perbesar ya, cukup 30. Nah, lalu untuk alignment-nya bisa kita atur juga di properties. Di sini ada alignment, kita pilih center. Nah, seperti ini, oke. Nah, bisa juga kita tambahkan lagi satu label sebagai keterangan di sini di bawah ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa atur ya. Contoh saya tambahkan di sini copyright Wanua Software aplikasi inventaris barang versi 1.0. Oke. Nah, ini bisa kita rubah juga fontnya. Di sini saya menggunakan font Shigui ya. Nah, ini saya gunakan. Oke. Terus alignment-nya saya menggunakan center juga. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita preview lagi, kita lihat hasilnya. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya, kalau teman-teman lihat. Nah, ini adalah form utama yang kita buat dengan menggunakan JavaFX Skin Builder. Nah, sekarang kita sudah mendesain form utama, kita save. Nah, di sini sudah ada satu informasi, kita sudah menyimpan file form utama kita. Oke, saya rasa cukup tutorial pembuatan menu utama dengan menggunakan JavaFX Skin Builder. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tutorial berikutnya.